Perumahan Grand Indraprasta yang bertepatan di Kampung Celumprit secara tegas menolak pembangunan makam yang ada di samping Perumahan Grand Indraprasta. Karena apa? Tidak ada sosialisasi yang pas buat warga. Warga Indraprasta semuanya sudah menolak. Kenapa menolak? Karena satu, tidak adanya sosialisasi langsung ke warga Grand Indraprasta. Betul. Padahal berdirinya makam tersebut nantinya akan memberikan dampak psikologis pada warga secara ekonomi dan secara sosial, dan juga lingkungan hidup kita akan menjadi susah nantinya. Bagaimana, setuju? Yang kedua, lokasi berdirinya makam tersebut sangat berdekatan dengan pemukiman warga, bertepatan dengan rumah warga yang ada di samping RT 01 semuanya. Dan inilah yang menjadi penolakan kami yang pertama. Yang ketiga, rencananya berdirinya lahan makam di area persawahan subur ini diduga bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 87 Bab 2. Dengan ini semua warga Grand Indraprasta sangat-sangat tegas menolak atau menurunkan apa yang ada di Desa Simogirang ini. Tolak, 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 tolak. Pemerintah desa di daerah air. Mungkin sedikit ada keterangan dari Pak Suwoto ya, bisa memberikan penjelasan kepada saya. Terima kasih. Saya kenalkan, saya ini kan Suwoto Kanadi. Kebetulan saya di sini warga RT 01 yang benar-benar nanti terdampak. Karena otomatis rumah saya ini kan pasti akan di belakangnya rumah makam yang baru yang akan diadakan itu. Dari secara pribadi saya terdampak. Terdampaknya yang mana? Pertama, sumber air yang sehari-hari saya gunakan untuk mandi, untuk cuci, pasti akan ada resapan masuk ke situ. Terus yang kedua, nilai properti rumah saya pasti akan turun. Itu otomatis nilai jualnya juga turun. Kemudian kalau kita mau jual juga akan sulit. Yang ketiga, misalnya mau kita KPR kan ke bank, biasanya bank akan sulit mau ACC karena berkaitan dengan makam. Itu secara pribadi. Kemudian saya di sini kan selaku ketua takmir. Nah, kebetulan yang makam yang baru ini nanti itu dempet hanya gang dengan sungai saja yang jaraknya 1,5 meter baru masjid. Nah, masjid ini kan menggunakan air sumur yang digunakan untuk wudhu. Nah, makam yang akan diadakan itu pasti kan nggak 1, 2, 3 tahun, pasti akan turun-temurun sampai nenek cucu-cucu kita mungkin berpuluh-puluh ribu tahun. Otomatis limbah dari mayat yang mengeluarkan zat limbah itu pasti akan masuk ke wudhu kita. Nah, apabila kita sebagai takmir ataupun penguasa di sini tidak menghalangi ini, otomatis kita kan berdosa. Nah, ini selama ini kan saya menganggap suci wudhu yang kita gunakan. Memang ada yang bantahan-bantahan bahwa yang di sana kalau tetap bening. Nah, bening itu belum tentu suci. Jadi tidak berbau belum tentu juga suci. Ini sudah ada penelitian bahwa sumber air yang dekat dengan makam tidak layak dan tidak suci digunakan untuk berwudu. Nah, otomatis kami mewakili jamaah saya juga, saya mohon rencana untuk dijadikan makam ini benar-benar harus kita tolak, harus batal. Karena kalau tidak, saya yakin di dunia maupun di akhirat akan lebih bertanggung jawab. Itu pun sebelumnya belum ada konfirmasi ke kita. Tahu-tahunya sudah ramai kayak gini. Sebenarnya kami pribadi yang juga kasihan dengan tas 3 karena sudah bertahun-tahun belum memiliki makam. Masalah jual beli kita nggak berhak untuk melarangnya. Cuma yang kita permasalahkan adalah dampak yang ke kita. Jangan mereka dengan misalnya ingin membantu tas 3 ataupun alasan membantu korban sawah yang sudah laku, tapi mengubarkan kami. Jadi janganlah mereka itu bersenang-senang bisa membantu tas 3, bersenang-senang bisa membantu untuk menjual belikan sawah itu, tapi di sisi lain nanti akan mensesarakan rakyat
Indah Pasta itu otomatis. Apa tega mereka membuang limbah ke tempat kami.